Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Rosadi MPD, dan saya ucapkan selamat sore kepada rekan-rekan yang telah online pada kesempatan sore hari ini. Saya Elva Novianti Putri, mahasiswa STS Sukabumi, program studi pendidikan anak usia dini. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan tentang learning organization. Namun, sebelum itu perlu saya ingatkan, silahkan simak video ini hingga selesai. Dan jika ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang dimengerti, silahkan untuk ditanyakan di akhir presentasi. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, kita mulai. Learning organization. Apa itu learning organization? Learning organization atau organisasi belajar atau bisa juga disebut dengan organisasi pembelajaran adalah suatu konsep di mana organisasi dianggap mampu untuk terus-menerus melakukan proses pembelajaran mandiri, self-learning, sehingga organisasi tersebut memiliki kecepatan berpikir dan bertindak dalam merespon beragam perubahan yang muncul. Fedler mengungkapkan atau mendefinisikan bahwa organisasi pembelajaran adalah sebuah organisasi yang memfasilitasi pembelajaran dari seluruh anggotanya dan secara terus-menerus mentransformasikan diri. Nah, menurut Ludwig atau Bell 2003 menyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu kegiatan bertujuan yang diarahkan pada pemerolehan dan pengembangan keterampilan dan pengetahuan secara aplikasinya. Nah, menurut Sandra Kepka 1995, yang paling konseptual dari learning organization adalah asumsi bahwa belajar itu penting, berkelanjutan dan lebih efektif ketika dibagikan, dan bahwa setiap pengalaman adalah suatu kesempatan untuk belajar. Nah, itu dia beberapa pemaparan tentang apa itu learning organization. Nah, atau organisasi pembelajaran. Bisa disimpulkan bahwa learning organization ini ialah suatu cara atau suatu usaha bagaimana cara meningkatkan fitrah siswa di dalam kelasnya. Peterson 1999 mengungkapkan bahwa di dalam learning organization ini yang efektif diperlukan 5 dimensi yang akan memungkinkan organisasi untuk belajar, berkembang, dan berinovasi, yakni yang pertama, personal mastery. Nah, yang dimaksud dengan poin yang pertama yaitu kemampuan untuk secara terus-menerus dan sabar memperbaiki wawasan agar objektif dalam melihat realitas dengan pemutusan energi pada hal-hal yang strategis. Nah, organisasi pembelajaran ini memerlukan siswa yang memiliki kompetensi yang tinggi agar bisa beradaptasi dengan tuntutan perubahan, khususnya perubahan seperti teknologi yang akan mendatang nanti. Yang ketiga ada self-vision. Nah, self-vision ini komitmen untuk menggali visi bersama tentang masa depan secara murni tanpa paksaan. Oleh karena itu, organisasi terdiri atas berbagai orang yang berbeda latar belakang pendidikannya, kesukaan, pengalaman, serta berbudaya, maka akan sulit bagi organisasi untuk bekerja secara terpadu kalau tidak memiliki visi yang sama. Kalau kita di PAUD ya, anak pasti datang dari berbagai karakter orang tua khususnya. Ketika anak masuk pada
satu organisasi atau satu lembaga PAUD seperti TK mau atau tidak bahwa anak itu akan memiliki satu visi dengan sekolah kita, yaitu visi apa yang sekolah kita sudah buat gitu, untuk mencapai tujuannya itu sendiri. Yang keempat ada team learning. Nah, team learning ini kemampuan dan motivasi untuk belajar secara adaptif, generatif, dan berkesinambungan. Kini, maka makin banyak organisasi berbasis tim karena rancangan organisasi dibuat dalam lintas fungsi yang biasanya berbasis tim. Kemampuan organisasi untuk mensinergikan kegiatan tim ini ditentukan oleh adanya visi bersama dan kemampuan berpikir sistematik seperti yang telah diuraikan di atas tadi, yaitu tentang visi yang tadi ya. Namun, tanpa adanya kebiasaan berbagi wawasan, sukses dan gagal yang terjadi dalam suatu tim, maka pembelajaran organisasi akan sangat lambat dan bahkan berhenti. Jadi, dalam learning organization ini, kita harus mampu menyamakan, membutuhkan kerjasama tim yang baik gitu. Jadi dalam learning organization ini kita dilatih untuk menerima pendapat orang lain, sebenarnya gitu. Yang kelima ada system thinking. Organisasi pada dasarnya terdiri atas unit yang harus bekerja sama untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Kesuksesan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk melakukan pekerjaan yang sinergis, atau yaitu tadi, balik lagi ke tadi, kesuksesan dalam suatu lembaga itu harus memerlukan kerjasama yang baik, kerja tim yang baik, mau itu dari muridnya, mau itu dari kepala sekolahnya, mau dari itu orang tuanya, mau dari peserta didik itu sendiri. Nah, itu dia kelima dimensi yang diungkapkan oleh Vetterseng tadi. Kelima dimensi dari Vetterseng tersebut perlu dipadukan secara utuh, dikembangkan dan dihayati oleh setiap anggota organisasi, termasuk learning organisasi lembaga kita, dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Kelima dimensi ini, kelima dimensi organisasi pembelajaran ini harus hadir bersama-sama dalam sebuah organisasi untuk meningkatkan kualitas pengembangan sumber daya manusia, khususnya untuk di masa depan nanti, generasi kita ya. Nah, dalam learning organization ini atau organisasi pembelajaran ini terdapat banyak metode learning organization ini. Saya ambil dari metode atau kurikulum KTSP. Dalam KTSP ini dapat dilihat ada beberapa prinsip kegiatan belajarnya. Yang pertama ada kegiatan yang berpusat pada siswa. Nah, sistem pembelajaran ini mengacu pada anak, suasana yang dibangun oleh anak, dan dalam kegiatan ini anak berperan aktif sendiri dalam suatu kegiatan belajar. Jadi guru hanya melihat dan menstimulus kegiatannya. Yang kedua ada belajar melalui berbuat. Yang perlu diperhatikan dalam prinsip belajar melalui berbuat ini yaitu menyediakan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari atau dalam suasana belajar di kelas yang terkait dengan penerapan konsep pembelajaran yang dipelajari. Dalam tahap ini, siswa diharapkan memperoleh pengalaman langsung melalui pengalaman indrawi yang memungkinkan mereka memperoleh informasi dari melihat, mendengar, meraba, atau menjamah, mencicipi, dan mencium. Begitu. Jadi belajar melalui berbuat ini melibatkan anak untuk
terjun langsung atau berbuat langsung. Yang ketiga yaitu mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Nah, dalam poin ketiga ini, pemahaman anak tentang sesuatu yang terbangun ketika terjadi peristiwa belajar akan lebih baik apabila ia berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, interaksi memungkinkan terjadinya perbaikan terhadap pemahaman siswa melalui diskusi, saling bertanya, dan saling menjelaskan. Nah, pada poin 3 ini sudah termasuk ke dalam learning organization, yaitu berdiskusi. Berdiskusi itu sendiri ada dalam organisasi pembelajaran karakter. Ciri utama bahwa kita sedang melakukan metode learning organization itu kita dapat berdiskusi dengan pihak lain gitu. Interaksi dapat ditingkatkan dengan belajar kelompok, misalnya penyampaian gagasan oleh siswa dapat mempertajam, memperdalam, menetapkan atau menyempurnakan gagasan tersebut karena memperoleh tanggapan dari siswa lain gitu. Nah, yang keempat yaitu belajar sepanjang hayat. Siswa memerlukan kemampuan belajar sepanjang hayat untuk bisa bertahan atau survive dan berhasil sukses dalam menghadapi setiap masalah sambil menjalani proses kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, siswa atau anak memerlukan fisik dan mental yang kokoh. Nah, yang kelima yaitu prinsip belajar mandiri dan belajar bekerja sama. Pada bagian ini, berikan kesempatan kepada anak atau siswa untuk belajar mandiri melalui penyelesaian tugas secara individual, pembuatan karya individual yang memungkinkan mereka berkompetisi secara sportif untuk memperoleh penghargaan yang hakiki. Dalam prinsip ini, learning organization mulai berperan ya. Sebenarnya bukan mulai berperan, soalnya di poin 3 pun learning organization ini sudah berperan. Jadi penyelesaian masalahnya tidak hanya bergantung kepada guru, tapi anak dituntut untuk bisa berdiskusi dengan temannya untuk menyelesaikan apa tugasnya gitu. Pada poin 5 ini tadi disebutkan untuk memperoleh penghargaan yang hakiki, tapi di lembaga PAUD mungkin maksud penghargaan yang hakiki di sini seperti juara 1, juara 2, dan juara 3. Namun di pendidikan PAUD kita sudah tahu ya, tidak ada penghargaan peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3. Hanya saja kesuksesan bahwa anak itu mampu tahu akan masalahnya dan bagaimana cara dia menyelesaikan masalahnya itu atau tugasnya itu gitu. Selanjutnya kita lanjut. Coba bisa dilihat gambar yang ada di PowerPoint di belakang saya. Tertera bahwa gambar tersebut menunjukkan proses belajar mengajar harusnya bercirikan seperti pada gambar. Kegiatan belajar harus mengalami dan eksplorasi, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah learning organization ini terjadi pada pendidikan anak usia dini? Apakah penting diskusi bagi anak usia dini? Pentingkah? Menurut Martini Siamin, metode diskusi merupakan interaksi antara peserta didik dan peserta didik atau peserta didik dengan guru untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. Nah, menurut Hasibuan dan Modijono, metode diskusi ini adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana guru memberikan kesempatan kepada para siswa, kelompok-kelompok ya tadi,
organisasi pembelajaran tadi untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah atau atas suatu tugas ya. Dapat kita dapat kita ketahui bahwa di pendidikan anak usia dini pasti dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ada yang kelompok A dan kelompok B. Kalau di lembaga saya, kalau kelompok A itu pembagian dari kelompoknya itu sesuai dengan usianya. Kalau kelompok A itu 3 sampai 4 tahun, kalau kelompok B itu 5 sampai 6 tahun. Begitu. Sebenarnya pembagian kelompok itu sama dengan organisasi pembelajaran, yaitu kelompok, tidak individual satu-satu gitu, enggak. Nah, diskusi kelompok kecil ini dilakukan dengan pelaksanaannya dimulai dengan guru menyajikan permasalahan secara umum, kemudian masalah tersebut dibagi-bagi ke dalam submasalah yang harus dipecahkan oleh setiap kelompok. Kalau di PAUD contohnya seperti kita memberikan tugas, misalnya kita membuat karya apa, kita menerangkan terlebih dahulu bahwa tugas kalian seperti ini dan bagaimana kalian untuk menyelesaikannya. Otomatis anak akan bertanya, bagaimana ini, atau dia akan berdiskusi dengan teman-temannya, ini bagaimana ya gitu. Nah, di situ kita dapat melihat bahwa anak sudah melakukan learning organization atau pembelajaran organisasi pembelajaran, yaitu berdiskusi. Itu teman-teman. Jadi kesimpulannya, apakah learning organization itu penting bagi PAUD? Dan menurut saya penting, oke? Dan bahkan pendidikan anak usia dini itu telah menerapkan diskusi yang secara tidak langsung learning organization sudah ada di situ. Nah, sekarang proses diskusi ini dapat dilakukan sedini mungkin, bahkan sebelum si kecil berbicara dengan lancar. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa proses diskusi atau bertukar pikiran ini memiliki banyak manfaat yang akan berpengaruh positif terhadap tumbuh kembang otaknya, seperti diantaranya yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan proses informasi. Diskusi dan kegiatan bertukar pikiran sangat erat kaitannya dengan kemampuan otak dalam menyaring dan memproses informasi yang masuk. Saat balita sering kita ajak berbicara dan melakukan diskusi, otaknya secara langsung akan terlatih untuk mempercepat proses informasi yang diterima. Kemampuan ini sebenarnya tidak terlalu terlihat saat anak usia balita, tetapi saat dia sudah mulai sekolah, masuk PAUD misalnya ya, belajar tentang berbagai macam subjek pelajaran. Kemampuan ini akan sangat terlihat sehingga si kecil dapat belajar banyak pelajaran tanpa kesulitan. Yang kedua yaitu meningkatkan kreativitas dan kecerdasan spesial. Entah disadari atau tidak, proses bertukar pikiran ini dan melakukan diskusi bersama tentang suatu subjek ternyata membutuhkan banyak sekali kreativitas dan imajinasi. Tidak jarang kita harus membuat visualisasi topik yang sedang dibahas, baik itu berupa bentuk ataupun suara. Bila proses diskusi dengan si kecil dilakukan dengan rutin setiap hari, bukan tidak mungkin dia dapat memiliki kreativitas dan imajinasi yang lebih baik dibandingkan anak seumurannya yang tidak menjalankan metode ini. Selain itu, bakat terpendam yang dimiliki si kecil dapat lebih mudah terlihat dan lebih gampang untuk distimulus.
Yang ketiga yaitu meningkatkan skill kognitif dan pemecahan masalah. Skill kognitif dan kecerdasan spesial sangat diperlukan saat balita mulai masuk sekolah. Tanpa skill kognitif yang mumpuni, dia akan kesulitan mengikuti bahan ajar dan kurikulum yang diajarkan di sekolahnya. Balita juga jadi kesulitan memecahkan masalah yang diberikan sehingga akan mengganggu proses belajarnya. Yang keempat, membuatnya dapat berpikir mandiri. Berpikir mandiri adalah sebuah kemampuan yang sangat penting bagi perkembangan seorang balita. Kemampuan berpikir mandiri dibutuhkan oleh si kecil untuk dapat menyelesaikan setiap masalah yang ditemui sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang artinya, kemampuan berpikir mandiri akan membuat mental si kecil lebih kuat, tahan terhadap tekanan stres, dan tidak akan mengandalkan orang lain sebelum mencoba menyelesaikannya sendiri. Itu dia rekan-rekan pembahasan presentasi dari saya. Dapat saya simpulkan bahwa organisasi pembelajaran ini yaitu upaya bagaimana cara meningkatkan fitrah atau kualitas anak di dalam pembelajaran atau di dalam kelas. Pada intinya, metode ini harus menjamin mutu belajar bahwa dengan cara mengenalkan kepada siswa berinteraksi dalam organisasi atau berdiskusi akan melatih siswa, dan melalui hal-hal yang sudah dijelaskan tadi ya. Pada lembaga PAUD, organisasi pembelajaran ini sudah diterapkan sebetulnya sedikit atau banyaknya, yaitu contohnya pada saat interaksi diskusi di dalam kelas, saat mengerjakan tugas atau bermain, membuat karya, dan lain-lain. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton videonya hingga selesai. Semoga presentasi kali ini sedikit banyaknya dapat menambah wawasan kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh semuanya coding itu anak cewek, pusingnya pusing cewek ya.